Nah ini ada bagian-bagian yang penting sekali untuk kita pahami, terutama aspek hikmah ini. Ya, kadang orang cuma cukup sampai yang penting benar. Ya benar secara fikih, kewajiban itu tuntas tuh kan, tapi hikmah nggak dapet. Ya, sekali lagi kenapa diangkat begini, kenapa kemudian seperti ini, ya. Dan yang paling menarik ini, kenapa yang kanan ini yang menutup yang kiri, ya kan? Bukan yang kiri begini yang tadi dibenarkan oleh Nabi, kisahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Begini, kemudian dibalik ininya bukan yang ini tapi yang ini, yang kanan yang menutupkan yang seperti ini, ya. Nah, ini ada hikmah juga teman-teman sekalian, dan hikmah ini nanti nyambung ke doa iftitah. Ya, karena itu nanti kitab di An-Nasai dibuka dengan kitabul iftitah, membuka, ya. Ada doa iftitah, nanti akan nyambung suasana ini ke doa iftitah. Apa itu? Ini refleksinya begini, gambarannya. Ini agak jarang ya didapatkan informasi seperti ini. Kita harus menggali dengan cukup banyak ya. Jadi yang kanan ini kan umumnya mewakili segala hal kebaikan, digambarkan sebagai sesuatu yang kanan, ya. Jadi aliran kanan, pemikiran kanan ini umumnya menuju pada sesuatu yang positif baik. Yang kiri sesuatu gambaran yang kurang baik lah ya, visualisasinya seperti itu. Nah, antitesis dari yang kanan tadi. Nah, kenapa dalam kehidupan kita teman-teman sekalian, kita penting untuk menyadari ini kalau kita gambarkan kiri sesuatu yang kurang baik sebagai gambaran umum, kanan sesuatu yang baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kiri ini megang ke sini, ya kan? Ini ke bagian dada kita, inti jiwa kita, dan di situ tadi saya terangkan ada takwa, ada fujur di nafas kita, ya. Takwa mewakili jiwa-jiwa kebaikan, ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ini fujur mewakili hal-hal yang jelek, yang kurang baik, yang asalnya untuk bisa menjadi katalis trigger yang baik itu muncul. Tapi kadang-kadang ini dibuat oleh setan menjadi dominan, diberikan was-was, ya. Kalau di sini misalnya ada jujur, di sini ada dusta, misalkan. Nah, asalnya dusta itu ya dibuat oleh Allah, dijadikan untuk bisa ya mengatrol, ya, mengangkat supaya jujurnya itu naik. Jadi dusta diciptakan untuk membuat jujur itu muncul. Sebab kalau nggak dibuat sifat dusta, itu jujur nggak akan muncul. Bukan untuk menjadikan manusia berdusta, bukan. Ya, marah itu diciptakan, marah ya supaya sabarnya nampak. Jadi kalau nggak ada marah, sabar nggak ketahuan. Nggak ada peristiwa yang bisa membuat kita misalnya terpancing sesuatu keluar amarah, itu sabar nggak akan nampak. Coba ujug-ujug suami pulang ke rumah, istri mengatakan sabar ya Pak, sabar. Ya, ada masalah apa, ya kan? Tapi kalau ada persoalan dan sebagainya, kemudian tampak dalam kehidupan, maka cara memahaminya ini Allah ingin meningkatkan kesabaran kita sehingga kualitas kehidupan kita lebih meningkat untuk mengatasi persoalan di masa depan yang lebih besar lagi. Ya, jadi bukan untuk membuat manusia larut dalam amarah. Cuma kadang ini dimanfaatkan oleh setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang dimunculkan sehingga jadi pemarah, jadi orang yang terlibat dalam dusta dan sebagainya. Ini yang jeleknya, ini yang muncul. Ya, ini yang munculnya nih. Nah, ketika ini muncul perbuatan yang kurang bagus, yang keluar dari sini, dari nafas ini. Karena fujur tempatnya di nafas, sering disingkat dengan nafsu. Ya, maka nafsu digoda oleh setan lewat sudur ini, maka keluarlah kemudian perbuatan dari nafas, dari nafsu itu yang jelek. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ya, kita nggak bisa menjadikan diri kita suci sepenuhnya karena dalam diri kita itu ada nafas, di dalamnya ada fujur yang sering diwaswasi oleh setan. Sehingga ketika ini dominan, keluar perbuatan buruk. Buruk ini yang disebut oleh Al-Qur'an dengan nama su. Ya, su, sesuatu yang kotor, yang buruk, yang tadi direfleksikan oleh diri kita ya dengan bagian kiri tadi. Ya, maka ini teman-teman sekalian sumbernya dari mana? Dari sini, dari hati kita. Jadi semua kegiatan kita teman-teman, baik yang positif ataupun negatif, pada intinya bersumber dari sini. Dan ini yang disebutkan di hadis Nabi SAW. Nanti dalam hadis yang lain, sahih kualitasnya, Nabi menyampaikan, Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ini tadi saya sebutkan. Dalam diri kita itu ya, ada inti kehidupan di manusia yang menentukan perilaku kehidupan manusia. Kalau dia bagus, maka bagus semua perilakunya. Karena dia akan memberi sinyal pada seluruh anggota tubuh untuk bersikap, ya kan? Kalau dia jelek, maka akan jelek. Ya, semua sikap dari anggota tubuh itu pancarannya ada di situ. Ala wahyal qalbu, kata Nabi, itulah kolbu seseorang. Dan di kolbu ini maksudnya apa? Ada nafas. Di nafas ini ada apa? Ada takwa. Jadi kalau takwa yang memberikan sinyal nih yang baik dari jiwa kita, yang baik yang keluar, jadi pancarkan ke tangan, tangan berbuat baik, ke wajah, wajah bersikap yang mulia, ke lisan, lisan bicara yang baik. Kalau dipancarkan dari kolbu kita, dari nafasnya takwa. Tapi kalau yang jelek, fujur tadi keluar dari nafsunya, keluar, maka jelek pula keseluruhannya. Ala wahyal qalbu. Makanya dalam sholat ini isyaratnya adalah segala sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita itu seringkali bersumber dari sini. Ini yang harus kita jaga. Ya, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita kendalikan. Jadi kalau nggak mampu mengendalikan jiwa kita, hati kita, maka keluarlah sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk. Ya, dan direfleksikan teman-teman sekalian, buruk kan dengan yang kiri ini.
Dalam sholat kan kita bertobat, ingat ya, kita bertobat. Ya, maka itu cara taubat yang baik adalah salah satunya gantilah yang jelek ini dengan sesuatu yang baik. Ini gambaran dengan yang kanan. Tutupi yang jelek dengan perbuatan baik. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan cara bertakwa itu mengoreksi dirimu, tutupi segala yang jelek itu dengan yang baik, maka yang baik ini akan menutup yang burukmu dan keluarlah kebiasaan baik dalam kehidupan. Ya, ini yang dimaksudkan dalam hadis lain, as-salawatu ila salawat, kan, wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat yang ditunaikan dengan baik dari salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan menggugurkan kejelekan-kejelekan ya yang muncul pada diri kita itu, ya dunal kabair, malam takudil kabair, sepanjang bukan dosa besar yang harus ditobati. Ini yang menjadikan tanha anil fahsyai wal munkar, merubah perilaku menjadi baik. Karena saat sholat dia sadar, dia membawa keburukan, kan? Dia membawa kejelekan selama hidupnya, terus dia menghadap Allah sekarang, mungkin wafat saat sholat. Makanya ketika dia kemudian merasakan ini nih, yang menyebabkan saya berbuat jelek dalam kehidupan, ini sumbernya di sini. Ya, kepada orang lain kata-kata yang kotor, merasa lebih hebat, ya, kemudian berbuat yang tidak pantas. Lalu coba kita tutup dengan yang baik. Kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengendalikan jiwaku, melawan waswas setan. Lalu kita kemudian mengatakan pasrah kepada Allah dengan berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Begitu kita menyadari banyak salahnya, kita ucapkan, ya Allah, mohon ya jauhkan antara aku dan kesalahan yang aku perbuat ya Allah sebelum sholat ini. Aku ingin berubah, kan? Jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahan, terus jauh engkau bentangkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Ya, atau engkau pasrah kepada Allah, mohon kepada Allah perlindungan, kebaikan, dan berusaha menjadi baik sejak saat ini dalam sholat Anda mengatakan misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Mulai hari ini aku akan tunduk patuh ya Allah, aku akan tunduk patuh kepadamu ya Allah, aku akan berubah jadi lebih baik. Itu artinya, dan itu bukan ilmu otak-atik. Itu kalau kita kumpulkan semua hadisnya terkait berkelindan dengan semua. Jadi nggak sembarangan teman-teman, bertakbir itu bukan sembarangan. Bukan perkara Anda cuma mengangkat begini kemudian letakkan, bukan, semua ada maknanya. Buang semua urusan yang tidak penting ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat, kan? Kemudian sadari ketika Anda menghadap Allah, Allah Maha Besar, kan? Anda berada di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sementara Anda membawa dosa dalam kehidupan. Ini buktinya Anda nggak bisa mengendalikan hati, banyak keluar yang kotor-kotor dalam hidup. Sementara Anda bangga sekarang menghadap Allah dan banyak dosa Anda bawa dan belum mau tobat, maka tutupi dengan kebaikan. Ya, tutupi dengan kebaikan. Ya, mulai hari ini bertobatlah kepada Allah, akui dosa-dosa, kan? Bagaimana doa Anda bisa dikabulkan? Anda minta dalam sholat, minta banyak hal, mau dikabulkan, sementara maksiat masih banyak. Tobat dulu, John. Tobat dulu. Tutupi dulu dengan yang baik seperti ini. Ya, berjanji kepada Allah, genggam ini untuk menguatkan tekad kita. Itu maknanya. Ya, makanya ada beberapa kejadian yang terjadi dan turun ayat kemudian yang membenarkan peristiwa ini untuk menghapuskan dosa. Ya, contoh misalnya asbabun nuzul Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Itu kan ada orang berbuat salah, terus dia minta dihukum kepada Nabi. Nabi dia mendekati waktu sholat. Ya, begitu kemudian selesai sholat, dia pun ikut sholat. Ya, terus dia minta lagi dihukum kepada Nabi. Turunlah Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Kan tunaikan sholat ya di kedua waktu siang kemudian sampai dengan malam, maksudnya dari mulai zuhur sampai dengan ke asar, subuh sampai dengan ke asar, kan dua waktu bentangan, sampai dengan ke malam, maghrib ke isya. Innal hasanati, semua perbuatan baik itu, sholat itu disebut hasanat, jamaknya hasanat. Semua sholat ini itu menjadi hasanat, kata Allah langsung, yudhibnas sayyi'at, yang seharusnya ketika ditunaikan dia menggugurkan, menghilangkan semua yang jelek-jelek. Jadi kalau kita benar sholat ya kita bertekad, hilang kebiasaan jelek ini, ditutup pada yang baik.